Alia, Alia, mana nih sekarang nggak keluar kan orangnya? Kalian nonton video ini belum? Sumpah ya, menurut gua Alia nih emang salah gitu ya. Harusnya dia jelas ngomongnya. Wanita Indonesia yang waras dan juga paham konteks. Supaya video-video kayak gini tuh nggak muncul. Dari kemarin gue gregetan banget sama Viti ini karena banyak banget kesalahan berpikir dalam video ini. Mari kita bahas. Pertama kita harus sadar dulu ya kalau misalnya apa yang dilakukan oleh Alia itu adalah sebab akibat. Dia itu akibatnya. Sebabnya apa gitu ya? Sebabnya itu adalah karena menantunya presiden itu tone deaf. Apa yang dilakukan itu nggak etis gitu ya, mengingat dia ini adalah menantu dari presiden. Saat rakyat lagi pada marah turun ke jalan, tapi dia malah flexing di instastory-nya. Terus yang kedua gitu ya, tentang privilege. Yang dipermasalahkan itu bukan masalah bapak pengen memberikan pekerjaan yang terbaik untuk anaknya gitu ya, tidak. Tapi masyarakat itu marah karena undang-undangnya itu terus-terusan dirubah gitu kan. Keputusan MK udah keluar, kenapa harus kayak dipermasalahin lagi oleh DPR dan lain-lain. Padahal MK itu adalah sesuatu yang mutlak. Yang dimana kalau misalnya udah paham tentang ini gitu ya, lo akan mengerti dan juga tidak akan membandingkan dengan Puan Chan dan juga Mega Chan. Gue ngomong kayak ini bukan kayak gue membela Puan Chan dan Mega Chan gitu ya, tidak. Tapi kayak ini permasalahan yang sedang dihadapi dan konteks lo itu salah sekali gitu loh tentang privilege yang dimaksud, oke? Dan yang ketiga, Cijes, Anda sadar nggak sih kalau misalnya Anda itu juga korban? Dimana Anda bilang baru bisa kuliah di saat umur 25 tahun. Seharusnya itu nggak terjadi loh di negara sekaya Indonesia. Harusnya pendidikan itu adalah suatu hal yang gampang dan juga mudah gitu loh untuk diakses di Indonesiaku yang kayak ini gitu kan. Gue sedih banget waktu lu bilang lu baru bisa kuliah di usia 25 tahun. Kayak lu sadar nggak kalau misalnya diri lu itu juga korban dari rezim dan juga orang-orang egois di pemerintahan. Gue akuin Alia tuh emang salah gitu ya, tapi ingat dia itu adalah akibat dari suatu hal yang diposting di waktu yang tidak tepat dan juga tidak menunjukkan empati terhadap orang-orang yang turun ke jalanan, terhadap orang-orang yang penghasilannya rendah, terhadap orang-orang yang saat itu berjuang. Yuk bisa yuk masyarakat Indonesia lebih pintar lagi gitu kan melihat dari berbagai macam sisi dan juga jangan cuma menyalahkan suatu akibat dari hal yang disebabkan oleh orang lain. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and gaul. Kuliah S1 di usia 25 tahun emang ada yang salah ya? Gini ya, gue baru lihat konten kreator ini ngebuat video tentang gue. Dan yang ketiga, Cijes, Anda sadar nggak sih kalau misalnya Anda itu juga korban? Dimana Anda bilang baru bisa kuliah di saat umur 25 tahun. Seharusnya itu nggak terjadi loh di negara sekaya Indonesia. Pertama, makasih ya udah nge-stitch atau ngeduetin atau bikin video tentang saya. Tapi di sini kayaknya ada kesalahpahaman dan ada ketidakpengertian ya. Saya kuliah di usia 25 tahun itu bukan karena rezim atau bukan karena susahnya pendidikan di Indonesia, bukan sayang. Gue kuliah di usia 25 tahun itu karena gue harus jadi tulang punggung keluarga di usia gue yang masih muda, yang masih remaja. Jadi gue lebih mendahulukan keluarga gue daripada pendidikan gue. Jadi bukan karena sulitnya pendidikan di Indonesia. Terus gue mau tanya, emang ada yang salah ya dengan kuliah di usia 25 tahun? Terus banyak juga tuh di X ya yang hujat gue gara-gara video gue diposting sama salah satu komika Indonesia gitu ya. Terus isi komentarnya tuh kayak, emang cari kerja di usia 25 tahun tuh masih bisa ya? Kuliah baru umur 25 tahun, nanti lulus umur 28, 29 mau kerja jadi apa? Gue mau kasih tahu ya, tujuan saya kuliah itu hanya untuk menambah ilmu, untuk menambah gelar. Dan jurusan perkuliahan yang saya ambil itu sudah berkesinambungan dengan pekerjaan yang sekarang saya lakoni. Gue ngomong kayak gini mungkin akan banyak hujatan lagi yang gue terima, but this is me. Jadi sekali lagi gue tekankan, gue baru ngambil sarjana S1 itu bukan karena bobroknya pendidikan Indonesia, bukan karena bobroknya pemerintahan Indonesia yang seharusnya dari dulu bisa gue dapatkan, bla 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 bla. Tidak. Dan tidak semua orang kuliah itu untuk mencari pekerjaan. Enggak. Teman-teman seangkatan gue yang sekarang kuliah bareng gue, banyak kok yang cuma mengisi waktu luangnya, banyak yang cuma pengen nambah-nambah gelar doang. Kalau kalian umur 25, udah S1, udah S2, bahkan mungkin ada double degree, udah S3 dan segala macam, itu terserah kalian. Pendidikan itu nggak ada batas usianya sayang. Selama kalian punya kredibilitas dan kapabilitas untuk mengikuti pelajaran dan perkuliahan ya, kalian tuh bisa kuliah di usia berapapun. Kuliah itu juga tidak harus di Indonesia, di luar negeri pun banyak kok perkuliahan. Dan mau kuliah di usia berapapun itu pilihan. Mau kuliah di Indonesia atau di luar negeri itu juga pilihan. Gue mulai kesel banget ya sama komentar-komentar yang kayak gitu-gitu. Kuliah umur 25 tahun bangga. Kuliah 25 tahun nanti lu mau jadi apa? Hello? Gak ada ya. Pendidikan itu gak ada batasnya. Lu mau belajar sampai umur berapapun tuh boleh. Thank you banget karena udah dibales gitu ya sama Cijes ini. Cuman permasalahannya ini tuh gak nyambung sama sekali dengan konteks yang gue omongin. Yang gue omongin itu udah tentang kesenjangan sosial dan lu gak paham lu menjadi korbannya. Malah mikirnya kalau misalnya gue itu membatasi orang 25 tahun gak boleh ambil S1. Bukan itu sayang, bukan. Tapi kesenjangan sosialnya lu paham kagak sih? Dua fit itu sebenarnya menjawab gitu ya. Kalau misalnya lu gak paham konteks yang gue omongin dan juga lu gak paham maksud gue kalau misalnya lu ini adalah korban. Kenapa gue bilang lu adalah korban dari rezim gitu ya? Karena nggak seharusnya anak yang masih benar-benar kecil sesuai dengan viti lu itu lu bilang itu menjadi tulang punggung keluarga. Di sini kita ngomongin soal idealisme. Karena negara sekaya Indonesia gitu ya, sumber daya alamnya tuh melimpah ruah dan itu semua diberikan kepada negara supaya negara itu bisa mengelola dan juga mensejahterakan masyarakatnya.
Nah, dengan segala macam sumber daya alam dan juga kayak masyarakat ini kumpul pajak dan lain-lain gitu kan uangnya, pendidikan itu seharusnya mudah dan juga bisa diakses oleh siapa saja tanpa perlu memikirkan biayanya seperti yang kamu alami, Ci Jess. Kalian harus berterima kasih kalau misalnya ada orang yang masih mengkritik pemerintah gitu ya, menyuarakan opininya mereka, apalagi soal KIPK yang kemarin yang ternyata banyak penerimanya gitu ya, tidak sesuai, dan juga orang-orang yang seharusnya bisa sekolah menggunakan duit KIPK itu jadinya nggak bisa sekolah gara-gara orang-orang yang menerima itu tidak sesuai dengan tempatnya. Kalian tahu kenapa korupsi di Indonesia itu berkembang dengan sangat pesat gitu ya? Karena orang-orang nggak sadar kalau misalnya dirinya itu adalah korban. Tapi yang nggak bisa disalahin juga, karena kan nggak semua orang bisa memahami kalau misalnya itu adalah hak kita yang diambil oleh orang-orang yang korupsi di pemerintahan. Sampai sini paham ya, Cijes gitu ya? Maksud gue di sini bukan kayak, sedih banget sih lu kuliah 25 tahun. Enggak, lu itu korban, gue tidak pernah menyalahkan lu. Dan yang terakhir gue cuma pengen bilang kalau misalnya gue tuh tidak ada membela Alia, tapi gue paham kenapa dia sampai bisa berbicara seperti itu di sosial media. Gak ada satu kalimat pun gue menyebutkan kalau misalnya Alia itu benar gitu kan. Tapi di sini konteks utamanya yang kalian semua lupa dan kita lagi dipermainkan itu adalah ketondevan dari seorang mantu presiden. Ya udah segitu aja dari gue, semoga abis ini paham konteksnya ya. Oke, peace, love, and go. Usia 25 tahun kuliah, mau kerja jadi apa emangnya? Jadi guys, setelah VT gue yang ini dan VT gue yang ini, itu bener-bener banyak banget ya yang ngetek-ngetekin gue, banyak yang support gue, ada juga yang nge-hate gue pastinya, ada yang pro dan kontra pastinya ya. Tapi semua hal itu gue yakin dimulai dari si komika nge-up gue di X. Ini ya guys, jadi ada komika yang nge-up gue di X nih, namanya gue blur aja ya. Jadi buat yang tahu-tahu aja nih. Pertama-tama gue nggak masalah bang, lu ngepost video gue di X, gue bener-bener nggak masalah, gue juga nggak marah, gue juga nggak gimana-gimana sama netizen yang komentar. Cuman yang gue bingungin nih ya, di ribuan komentar di X-nya dia, itu rata-rata tuh pada ngatain gue miskin, ngatain gue kere, ngatain gue kuliah umur 25 tahun mau jadi apa, lulus umur 28, 29 mau jadi apa. Bahkan ada yang bilang ya, kasihan nih mbaknya bandok kodok kacamata gede belum pernah naik pesawat. Gue mau kasih tahu ya, gue itu belum pernah naik private jet, bukan belum pernah naik pesawat. Tapi ya udahlah, itu nggak penting gitu ya. Dan ini tuh ada kesinambungannya dengan konten mbak ini. Yang ketiga, Cijes, Anda sadar nggak sih kalau misalnya Anda itu juga korban? Dimana Anda bilang baru bisa kuliah di saat umur 25 tahun. Seharusnya itu nggak terjadi loh di negara sekaya Indonesia. Oke, jadi yang diomongin sama konten kreator itu dan sama orang-orang yang komen di X-nya si komika tersebut itu kurang lebih berkesinambungan ya, ngebahasnya tentang gua kuliah di usia 25 tahun. Gua akan coba bahas sedikit dan satu persatu ya. Pertama, apa yang salah dengan kuliah di usia 25 tahun? Kedua ya, gua kuliah di usia 25 tahun itu bukan karena rezim, bukan karena pemerintahan di Indonesia, bukan karena pendidikan di Indonesia, bukan. Tapi gue punya alasan pribadi kenapa gua baru memulai kuliah di usia 25 tahun. Terus ya, konten kreator itu bilang dia sedih banget waktu denger gue baru kuliah umur 25 tahun dan dia bilang gue korban rezim. Makasih ya kak, udah kasihan sama saya, udah sedih sama saya gitu. Tapi masalahnya saya nggak sedih sama sekali karena baru mulai kuliah usia 25 tahun dan saya juga nggak malu, justru saya bangga karena saya kuliah menggunakan uang saya sendiri. Dan kalau kakaknya bilang saya adalah korban rezim, korban pemerintahan yang bla 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 bla, yang uangnya dipakai sama yang di atas-atas haus kekuasaan bla 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 bla, saya bisa katakan dengan lantang tidak. Singkat ceritanya ya, gue itu harus jadi tulang punggung keluarga dari umur gue masih belasan tahun, gue bener-bener masih kecil banget. Dan gue harus menafkahi seluruh keluarga gue, jadi gue mengesampingkan pendidikan gue. Biar kalian tahu aja ya, gue ini sebenarnya lulusan paket C, dan gue baru lulus paket C itu di usia gue sekitar 22 tahun, itu gue baru lulus SMA. Dan sekarang gue baru ngambil pendidikan sarjana itu di usia 25 tahun. Yes! Gue butuh waktu 3 tahun kurang lebih untuk menabung biaya kuliah gue. Karena apa? Karena gue tidak disponsori oleh siapapun. Mungkin buat kalian yang udah follow gue lama dari akun gue lama yang kebandet itu, mungkin kalian tahu sedikit cerita tentang gue ya. Tapi oke, hal itu gak mau gue bahas. Oke, selesai sampai situ pembahasan tentang perkuliahan ya. Lengkapnya ada di konten gue yang sebelum ini. Sekarang gue minta tolong banget kalian, para netizen yang ngeliat video ini, yang kalian tahu komika tersebut ngepost gue di X, di aplikasi sebelah, tolong jangan dihujat ya, jangan bawa-bawa anaknya, jangan bawa-bawa istrinya, jangan bawa-bawa mertuanya, pokoknya jangan dihujat, biarkan saja, itu opini dia. Dan video yang dia post itu adalah opini gue, jadi gue berhak beropini dan beliau pun berhak untuk beropini, udah gitu aja. Dan gue mau nambahin satu lagi yang gue lupa bahas di konten gue yang kemarin itu. Gue mau nanya, kenapa mbak-mbak tersebut ya, mbak-mbak tank top putih itu harus membawa-bawa etnis tertentu dengan dia menyebutkan mbak-mbak Jawa mediocre. Kenapa mbak-mbak Jawanya itu mesti disebut? Ada apa dengan mbak-mbak Jawa? Kenapa dengan perempuan-perempuan Jawa? Ada apa? Maksud gue gini loh ya, kalau emang mau mengkritik gitu ya, kritiklah yang baik tanpa perlu membawa suku, agama, dan ras, bahkan etnis tertentu. Ada apa dengan mbak-mbak Jawa? Gue cuma mau nanya aja nih ya, buat kalian yang
ngebelain mbak-mbak itu, atau setidaknya sepemikiran dengan mbak-mbak itu, menurut kalian ada apa dengan mbak-mbak Jawa? Dan apakah menurut kalian dengan membawa-bawa etnis mbak-mbak Jawa itu bisa dibenarkan? Perempuan tersebut buat konten tentang Erina Gudono itu menurut opini dia, dan gua membuat video gua untuk mbak-mbak tersebut menurut opini gua dengan gua menjawab semua hal yang dia omongin di konten tersebut. Jadi gua nggak ada ngomongin politik, gua tidak ada menyebutkan ujaran kebencian atau apapun, tidak ada guys. Cijes dan Cersan ini udahlah ya, nggak usah berantem-berantem di media sosial, adu mulut hanya karena ributin pemerintah ya. Daripada ributin pemerintah, mendingan kalian rebutin saya. Nah guys, saya mereaksi video ini karena saya melihat wah sangat seru nih ya, antara Cijes dan Cersan ini. Mereka saling sahut menyahut ya, saling serang lewat VT-VT di TikTok, berawal dari videonya si Alia ya. Nah teman-teman yang tidak tahu atau tidak mengikuti beritanya, jadi si Alia ini adalah salah satu konten kreator yang beberapa waktu lalu viral karena kritikannya kepada Mbak Erina Gudono ya. Di situ dia sempat mengeluarkan kalimat atau kata-kata mbak-mbak Jawa mediocre ya. Dan kata-kata ini rupanya dianggap sebagai salah satu bentuk rasisme terhadap etnis atau suku tertentu ya. Nah guys, adapun si Mbak Alia ini sudah menyampaikan permintaan maaf. Memang pusing, kacau kalau kita lihat di media sosial, dipenuhi VT-VT dari mbak-mbak yang pada ramai mengkritik pemerintah, ada juga yang pro pemerintah guys ya. Oke, kita dengarkan klarifikasi dari Mbak Alia yang kemarin sempat mengkritik Mbak Erina Gudono. Dia menyampaikan permohonan maaf. Kita dengarkan dulu berikut ini. Hai, ini gue, dan hari ini gue akan feedbackin diri gue sendiri terkait konten gue yang mengkritisi beliau dengan cara yang terlalu marah. Tapi disclaimer, gue itu tetap kecewa sama tone deaf dan juga ignoransinya. Jadi gue tuh di sini nggak tiba-tiba jadi pro membela hal itu atau menormalisasi hal itu gitu. Karena sampai hari ini pun gue juga tetap update terkait fakta-fakta barunya. Nah, terkait konten ini setelah gue ulang berkali-kali, gue tonton berkali-kali, ada beberapa hal yang memang gue harus truly say sorry terkait konten ini. Simple karena gue gak mau jadi orang ignoran dan anti kritik. Jadi feedback kalian yang konstruktif itu gue baca semuanya, dan gue berusaha untuk kayak oh iya ya gitu, untuk terkesan membawa ras Jawa. Ada hal yang bikin gue kecewa tuh ya certain people ini aja nih, dan ini tuh bakal gue keep in mind banget supaya nggak terulang ke depannya. Jadi gue bener-bener minta maaf atas hal itu. Kedua, sorry banget kalau gue generalisir seluruh Indonesia terkait keresahan gue pribadi. Ketiga, failed mission gue untuk bilang bahwa beliau nih bukan siapa-siapa, karena sebenarnya gue tuh pengen nambah ironisnya gitu kan. Kita semua tahu ya bahwa dia itu touch dengan branding pendidikan. Jadi di saat dia memilih sikap tersebut, di saat negara lagi gak baik-baik aja, itu menambah kekecewaan buat gue personally. Dan selanjutnya sebenarnya di sini gue berusaha banget untuk stay in context, cuma memang terlalu marah. Jadi gue berusaha banget untuk cuma membawa case roti 400.000, stroller, private jet, dan juga US trip beliau, karena menurut gue ini tuh beneran nyebelin gitu loh, dan mengundang banyak pertanyaan di otak gue yang akhirnya menjadi kemarahan, termasuk dana sewa private jet yang akhirnya jadi pertanyaan publik beneran gitu. Nah, pas lagi chaos-chaosnya kemarin, gue tuh bener-bener muncul pertanyaan di otak gue kayak, ini negara lagi kayak gini, anggota keluarga mereka tuh lagi ngapain ya? Dan kebetulan story beliau lah yang paling bisa diakses sama publik. Nah, di luar dari lini masa tersebut, itu tuh gue nggak ada bahas sama sekali, apalagi terkait body shaming atau ngatain kehamilan itu nggak ada. Next, ke bagian konten eksklusif. Meskipun menurut gue ini tuh lumayan kocak tetap sampai detik ini. Karena gue merasa bahwa bukannya platform beliau itu harusnya bisa diakses secara gratis sama semua orang untuk mendapatkan informasi terkait pendidikan yang mungkin beliau share gitu. Dan selanjutnya adalah banding-bandingin pasangan tuh nggak wise ya Al. Tapi gue tetap kesel sama suaminya sih. Dan dia tuh tetap harus dikawal, bener-bener dikawal ya teman-teman. But anyway, gue ini cuman rakyat yang punya keresahan terkait kemiskinan dan juga kesenjangan sosial. Nah, sekali lagi gue mau minta maaf dari hati gue yang terdalam atas cara penyampaian gue tanpa mengurangi rasa kecewa gue. Jadi kalau kalian masih mau marah sama gue terkait konten gue ini, tidak apa-apa, marah aja karena gue tahu ini sangat menyebalkan.
dan gak bisa dibenarkan juga, gue ngerti banget. Tapi jangan sampai kita normalisasi yang namanya ignoransi. Dan buat teman-teman yang tetap dukung, gue bener-bener apresiasi, gue bener-bener terima kasih banget. Gitu juga sama teman-teman yang udah kasih feedback secara konstruktif. Tapi semoga cara kritik gue itu bisa dijadikan pelajaran ke depannya buat kalian yang pengen speak up, untuk jangan pernah dahulukan emosi, dan penting banget untuk mempertahankan substansi. Dan tetap kawal sampai menang, jangan sampai ada plot twist. Demi apapun gue mau nangis. Gue gak pernah ngerasa sedih tipu ini sama orang yang udah gue pilih 2 kali. Lu tahu? Lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Enggak tahu. Gue taunya lu yang nipu kita semua. Lu bilang udah 2 kali pilih Jokowi. Tapi usia lu kan tahun ini baru 24 tahun. Lu kan Desember kemarin baru ulang tahun yang ke-23. Gimana ceritanya lu 10 tahun yang lalu udah pilih Jokowi? Coba, Hari ini aku ulang tahun yang ke-23, 17 Desember. Aku lahir 23 tahun yang lalu, tahun 2000. Dengan Kan, lu sendiri kan yang bilang kalau usia lu kemarin Desember 23 tahun. Ketahuan kan lu bohong. Ih. banget nih negara hancur. Udah paling bener kata si Bima dah. Cabut! Ya udah, buruan cabut. Sono ikut Bima. Buruan. Gak usah lama-lama. Daripada lu marah-marah, katanya lu gak pernah sedih tipu ini, tapi lu nipu kita semua, Neng. Aduh! Siapa yang bikin gosip bau ketek? Sumpah, siapa? Gue bener-bener salfok banget dari segala berita yang beredar soal bau ketek. Ya, emang lu pada yang nulis begitu udah pernah ketemu orangnya langsung? Udah sampai kayak crop lagi foto kaki doi tuh hitam gelap kotor, ada tai kukunya. I feel like ini ngakak banget, ini udah terlalu ngakak tapi juga sangat memalukan, oke? Tapi siapapun yang bikin gosip bau ketek, like for real man. Kalau sampai itu nggak bener, kalian jatuhnya yang ngatain itu fitnah, ya. Gue harap itu cuma hoax dan gosip. Tapi selain itu, kalau misalkan kalian ada yang bertanya-tanya, ya nggak mungkin lah orang kaya bau ketek. Nah guys, no, they are some of them, oke? Gue udah pernah ketemu beberapa orang kaya itu bau banget, yang gue pikir mereka mesti itu udah tahu essential self care, terus bathing itu gimana. No, some of them don't know. Gak cuma bau ketek, ada yang bau mulut, ada yang bau rambutnya, bau apa, semuanya bau. Kok bisa ada orang kaya yang bau? Iya, alasan klasiknya adalah karena mereka sibuk bekerja sampai pulang rumah tuh kecapean, jadi suka skip mandi, dan itu udah bertahun-tahun terjadi. Jadi ya lama-kelamaan bau. Terus mereka suka pakai parfum yang sangat menyengat, mungkin biang parfumnya langsung gitu. Jadi mereka nggak akan bisa nyium badan mereka sendiri tuh baunya seperti apa. Tapi sekalinya mereka nggak pakai parfum, semerbak tuh bunga rafflesia. Biasanya yang begitu emang sering terjun ke lapangan lah, bukan yang udah tinggal nikmatin autopilot bisnisnya yang punya banyak waktu luang untuk self care. Makanya orang-orang tersebut bisa bau ataupun bahkan nggak aware, karena kayak mungkin beberapa dari kita nggak bisa nyium bau badan kita sendiri kan, sampai orang-orang yang sendiri bahkan udah pakai parfum apapun. Cuman ya susah kalau udah habit bertahun-tahun. Jadi apakah beliau bau badan? I don't know, gue gak kenal dia secara personal, tapi probably, mungkin iya. Tapi ya intinya menurut gue sebagai orang yang dikenal ya berprivilege, kalau lu sampai bau badan dan lu tidak ngurusin itu, it's kinda shameful, that's it. Dan itu a big humiliation. Kenapa nungguin komentar ya? Oke guys ya, jadi begini komentar saya. Video yang awal-awal tadi menampilkan 2 orang mbak-mbak yang ribut ya soal bagaimana mereka beda pandangan, beda perspektif mengenai situasi ya pemerintah kita saat ini ya. Lalu yang berikutnya klarifikasi dari Mbak Alia yang kemarin mengkritik Mbak Erina. Seterusnya ngomongin soal bau ketek, bau badan, bau jigong, dan bau-bau yang lain ya. Oke, itu aja ya. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.